Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Anak-anakku, selamat bertemu kembali dengan Bapak Iwan Bagja Salawasna, yang pada hari ini teman kita lagi divaksin dan kalian tetap belajar di rumah. Memang daring itu nggak ada liburnya, ya. Pembelajaran daring itu nggak ada liburnya. Anak-anakku sekalian, Bapak ingin mereview, ingin melihat kembali flashback terhadap kalian yang menyerahkan tugas pencatatan neraca saldo. Ternyata dari sekian yang menyerahkan, sebagian besar adalah boleh dikatakan salah. Ini Bapak pakai ini nih, pakai ini bagus nggak ya? Bagus nggak ya ini? Ini banyak yang salah, banyak yang salah. Jadi kalian nggak pernah melihat pelajaran-pelajaran sebelumnya tentang bagaimana penggunaan akun, ya. Nomor akun itu ada numerik, ada desimal. Nah ini yang ini tidak pernah digunakan lagi oleh kalian, ya. Kalian sudah punya ilmunya, kemudian tidak diamalkan, dosa, ya. Nah, jadi bagaimana seharusnya untuk membuat tugas tersebut, ya? Kita kecilkan dulu, ya. Nah, ini penyelesaian tugas pencatatan neraca saldo, ya. Kita lihat soalnya nih, ya. Sebuah data, ya, kita bergeserkan lagi biar ini. Sebuah data dari bengkel bangkit sebagai berikut. Ada kas 6.600, modal 23.780, bank 750, perlengkapan 6.500, sewa dibayar di muka 900, peralatan salon 14.750, akumulasi penyusutan peralatan 1.750, akumulasi penyusutan perlengkapan 550, utang usaha 3.250, dan utang gaji 170. Susunlah data tersebut sesuai dengan aturan pencatatan neraca saldo dan buat nomor akunnya, begitu ya soalnya. Nah, Bapak memang di sini tidak mencantumkan nomor akunnya. Ini supaya kalian kembali, apakah kalian sudah paham pelajaran yang lalu untuk menyusun ini? Ya, ternyata banyak yang belum paham. Jadi bagaimana sih sebenarnya cara menyusun neraca saldo itu? Yuk kita lihat, ya, tayangan berikut ini, ya. Kita geser. Nah, ini syarat pembuatan neraca saldo. 1. Ditulis nama perusahaannya. Yang kedua, di bawahnya ada neraca saldo. Mungkin yang ketiganya bisa pakai per, ya. Per sekian 31 Desember tahun sekian itu boleh, ya. Tetapi yang intinya itu ada 1 nama perusahaan, 2 neraca saldo, dan ketiga nomor akun. Dan yang keempat, nomor akunnya disusun mulai dari harta, utang, dan modal. Jadi enggak paciweuh. Harta, modal, utang, harta lagi,
itu paciwuh namanya ya. Kita jadi menyusun nomor akunnya secara berurutan dari mulai harta lancar sampai harta tetap. Nah, utang disusun dari mulai utang jangka pendek sampai jangka panjang. Menjumlahkan kelompok harta, utang, dan modal. Ya, jumlah harta harus sama dengan jumlah utang yang utang ditambah modal. Begitu itu cara menyusunnya. Nah, di sini Bapak tampilkan ya. Bapak tampilkan tugas dari seseorang ya. Tugas seseorang. Di sini ada bagus, nomor akunnya ada, nama akun, debit dan kreditnya di sini ya. Kalau dengan begini ya boleh ya, boleh. Debit, kredit. Hanya ini modal tadi susunannya itu adalah harta, utang, modal ya. Nah, di sini ada modal itu 112. Modal itu bukan di nomor akun 112. Nomor 1 ya, awalan 1 ini ya. Awalan 1 itu adalah untuk harta, nanti awalan 2 itu untuk utang, dan awalan 3 itu untuk modal. Jadi di sini ini modal itu bukan 112 ya. Modal itu bukan 112 ya. Tapi modal itu ada di awalannya itu 3 ya. 300 atau 301 itu di kelompok modal. Kemudian ini bank 173 ya. 173 ini dari mana 173 itu? Yang satunya adalah harta, 7-nya itu kelompok apa ya? Kalau satu lagi, angka 1 lagi seperti ini ya. Seperti ini, itu adalah kelompok harta dibagi dalam kelompok harta lancar ya. Harta lancar. Jadi harta itu ada harta lancar, harta tetap itu nomor 2 ya. Kemudian harta 3 itu investasi jangka panjang. Nomor 4 itu ada harta ya, tidak berwujud. Tidak berwujud itu seperti merek, hak paten ya. Kalian membuat barang mirip dengan logo barang yang sudah dipatenkan, itu kalian bisa kena sanksi ya. Kena sanksi. Seperti gambar Adidas misalkan yang daun ya. Gambar daun yang tiga daun itu ya. Yang 3 daun itu kemudian kamu bikin itu kamu akan didenda, dan itu dendanya itu bisa masuk ke perusahaan ya. Nah, ini 2 sewa di badi muka ya. Sewa di badi muka itu termasuk kelompok harta lancar ya. Kemudian ini peralatan salon. Peralatan itu adalah harta tetap ya. Kalau perlengkapan baru itu bisa dikelompokkan ke harta lancar. Jadi kalau harta perlengkapan itu misalkan kalau di montir itu ya bisa saja menjual oli ya, oli baut itu. Oli baut itu mungkin bisa cepat dijualnya ya. Beda dengan seperti kalau yang ini dongkrak itu sulit dijualnya ya. Kemudian ini utang usaha utang usaha ya. Utang usaha ini 189. Tadi utang itu kelompoknya diawali dengan angka 2 ya. Angka 2 ya. Kemudian utang gaji juga. Nah, jumlahnya ini jumlah 29.670.
Ini mungkin di debit ya. Di debit ini di debit sekian ya. Kemudian di kredit 27. Ini tidak sama. Tidak sama jumlahnya. Jadi kalau tidak sama jumlahnya, ya salah. Oke? Oke? Oke. Kita lanjutkan ya. Gimana sih seharusnya? Seharusnya itu membuat neraca saldo itu gimana ya? Nah, di sini Bapak tampilkan ya. Tampilkan. Ini neraca bangkit ya, bengkel bangkit ya. Di sini ada judul nama perusahaannya, kemudian ada neraca saldonya. Ini nomor akun. Kembali lagi, nomor akun 100 itu adalah untuk akun harta. Kemudian 110 itu untuk kelompok harta lancar. Harta lancar. Apa saja harta lancar itu? Kas ya. Jadi kas itu jadi 111 itu kas. Karena kenapa kas harus didahulukan? Karena untuk mengambil mencairkan uang ke kas itu gampang. Tinggal ngambil aja di laci, itu uang sudah bisa diambil. Yang kedua adalah bank. Ini bukan utang bank. Ini perusahaan menyimpan uang di bank. Ya. Perusahaan menyimpan uang di bank. Jadi kalau bank, kita tinggal datang saja ke bank, ambil uang mudah. Ya. Yang 113 ini piutang. Ya. Karena di bengkel bangkit ini nggak ada piutang, jadi piutangnya adalah 0. Ya, piutangnya 0. Jadi kalau piutang, nagih utang, mau nagih utang itu kadang-kadang sulit, ya. Sulit, nggak sehari 2 hari untuk nagih utang ke orang lain tuh ya. Nah itu adalah piutang, piutangnya 0. Kemudian sewa dibayar di muka. Ya. Kita sewa gedung untuk 2 tahun misalkan, ya, untuk 2 tahun. Baru 2 bulan terasa sepi. Nah, sewa gedung itu bisa dialihkan ke orang lain. Ke orang lain ya. Jadi di sini bisa dialihkan ke orang lain. Itu bisa dicairkan lagi uangnya. Kemudian perlengkapan, jangan lupa ya, jangan salah antara perlengkapan dan peralatan. Ya. Perlengkapan itu kalau di sekolah seperti ya spidol, ya, penghapus atau jidar, ya, dan lain sebagainya. Atau ada infocus. Infocus juga termasuk perlengkapan, ya, perlengkapan untuk mengajar. Ya. Kemudian di sini ada akumulasi penyusutan perlengkapan. Jadi biaya perlengkapan yang sudah kita beli itu tidak akan selamanya bagus. Akan tetapi ada penyusutan, Mungkin rusak harus dibawa ke tukang servis, rusak itu tukang servis, itu ada biayanya. Nah, itu diperhitungkan ada penyusutan. Di sini penyusutannya 550. Nah, ini pakai tanda kurung, Bapak sebetulnya nggak pakai minusnya, ya. Itu dengan tanda kurung saja, itu orang-orang yang ahli pembukuan itu sudah mengerti bahwa pakai tanda kurung itu tandanya minus, ya. Jadi perlengkapan dikurangi yang akumulasi penyusutan. Kemudian 120 itu harta tetap, ya. Harta tetap di sini ada peralatan, ya. Peralatan. Kemudian ada akumulasi penyusutan peralatan. Sama, ya, sama.
Mungkin di harta tetap juga ada namanya kendaraan, ada namanya tanah, ada namanya gedung. Ya. Itu satu-satu, misalkan satu dua tiga untuk kendaraan, 124 untuk gedung, 125 untuk tanah. Ya. Kemudian ini jumlahkan, ya. Jumlahkan, ya. Jumlahkan dari mulai harta lancar sampai harta tetap, semuanya dijumlahkan. Semuanya dijumlahkan dan ditulis itu jumlah hartanya. Ya. Jumlah hartanya berapa. Kemudian kelompok 200 utang, ya. Utang ditulis, ya, utang lancar. Utang lancar. Di sini ada utang lancar. Kemudian 211-nya utang usaha sebesar 3.250. Kemudian modal pemilik, utang gaji 170. Dan kelompok modal, ya. Kelompok modal ini 200, modal pemiliknya 23.780. Selanjutnya, ya, selanjutnya kalian jumlahkan utang dan modal. Utang dan modal jumlahkan. Nah, jumlahnya harus sama dengan jumlah harta. Ya, harus sama dengan jumlah harta. Begitu, ya, begitu saja. Kemudian, ya, yang sudah bikin, ya, yang sudah bikin dan Bapak sudah lihat, ya, yang sudah lihat bahkan Bapak tandai, ya, Bapak tandai bahwasannya kalian sudah membuat. Dan yang belum membuat menyelesaikan tugas, selesaikan tugasnya. Sekarang sudah dikasih tahu nih, ya, bagaimana menyelesaikan tugasnya. Nah, yang sudah silahkan edit lagi, tugasnya edit lagi, kemudian perbaiki, diedit dan diperbaiki, ya, diedit dan diperbaiki. Biar kalian memperbaiki, kemudian kalian buat komentar pribadinya, ya, komentar pribadinya sudah diperbaiki Pak, begitu ya, karena itu tadi ada notif, ya, notif di HP Bapak ini sudah diperbaiki, nanti Bapak lihat diperbaiki apa sudah diperbaiki atau belum, ya. Tentunya, ya, yang nilainya sudah dulu diperiksa oleh Bapak, ya, yang sudah diperiksa oleh Bapak, nilainya tidak akan sama dengan yang baru menyelesaikan tugas sekarang. Begitu ya. Sekian dahulu, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan kalian tetap semangat untuk belajar di masa pandemi ini, ya. Tetap jaga kesehatan, gunakan aturan protokol kesehatan, dan jangan lupa tidur secukupnya. Kemudian, ya, jangan terlalu banyak main game, karena itu bisa merusak mata, ya. Bisa merusak juga otak, ya. Ke otak juga bisa mempengaruhi. Nanti gimana, ya? Tidur kamu nggak akan tenang, ya. Ketika kamu tidur akan terpikirkan bagaimana ketika kamu menggunakan untuk melakukan game tersebut. Jadi terbayang-bayang, bahkan itu bisa mengganggu tidur kalian, ya. Nah, itu saja. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, ya. Kita akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam ekonomi, salam EQ Review.